Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dengan mengharap bimbingan dari Allah Ta'ala, petunjuk juga taufiknya, kita akan melanjutkan pembahasan kita melalui kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Usul wa Tatbiqat. Tarbiyah Islamiyah, pokok-pokoknya dan juga penerapan-penerapannya, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdussalam Al-Ujmi, di mana kita telah sampai pada pembahasan yang kedua tentang Al-Usul At-Tarbiyah Al-Islamiyah atau Usul Tarbiyah Islamiyah, pokok-pokok tarbiyah Islamiyah, yang ternyata tarbiyah Islamiyah itu mempunyai 3 pokok yang utama, 3 hal yang harus disasar ketika seseorang akan memberikan tarbiyah Islamiyah. Artinya, tarbiyah di sini adalah tarbiyah yang menyasar atau target utamanya itu adalah sisi keislamannya. Jadi tidak melihat pada bagaimana pendidikan tersebut, pola pendidikan tersebut melahirkan generasi yang kuat secara finansial, tetapi lebih kepada kuat secara keislamannya. Dan Islam, sebagaimana yang kita ketahui secara bahasa, itu adalah ketundukan, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tarbiyah Islamiyah, target utamanya yang disasar adalah bagaimana biar orang yang mendapatkan tarbiyah Islamiyah ini dia semakin sempurna, semakin baik ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pokok-pokok dalam tarbiyah Islamiyah ini disebutkan ada 3 perkara. Yang pertama adalah dari sisi tarbiyah keimanan, kemudian yang kedua dari sisi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga dari sisi fikriyah atau pola pikir, bagaimana seharusnya seorang muslim itu memandang segala sesuatu. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tarbiyah imaniyah, keimanan. Dan dari tarbiyah keimanan ini yang paling utama adalah yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Diantaranya adalah pada hadis Jibril yang cukup panjang, ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang datang dalam rupa dan wujud manusia. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya malaikat Jibril biasanya kalau menyerupai manusia, maka seringnya yang diserupai itu adalah sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah ini masyhur atau terkenal akan kerupawanan dari wajah dan postur yang dia miliki. Namun Allah Ta'ala alam, di hadis Jibril tersebut tidak disebutkan, hanya disebutkan bahwasanya Jibril datang dengan bentuk yang rambut sangat rapi, kulit yang putih, mulus, tidak sama sekali tidak terlihat bahwasanya dia telah melakukan perjalanan. Juga tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalinya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika itu Jibril tidak datang dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Kemudian Jibril ingin mengajarkan kepada sahabatnya tentang pokok-pokok dalam agama Islam. Di antaranya mengajarkan tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, dan juga tentang hari kiamat.
tetapi mengajarkan kepada sahabat yang ketika itu sedang ada di hadapan Nabi SAW dengan metode pertanyaan. Jibril bertanya tentang Islam, lalu dijawab dengan rukun Islam oleh Nabi. Maka para sahabat pun mengetahui bahwasanya inti dari Islam itu, rukun-rukun Islam itu adalah dengan mengerjakan 5 hal itu. Kemudian yang kedua, Jibril bertanya tentang iman. Akhbirni anil iman. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, yaitu dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ini di antara pokok yang harus diajarkan, ditanamkan, dikenalkan, bahkan dikokohkan, juga dikuatkan kepada siapapun yang mengharapkan tarbiyah Islamiyah pada diri seseorang. Baik itu mungkin anak kita atau teman-teman kita, rekan-rekan kita, atau jamaah di suatu masjid dan yang lain sebagainya. Nah, alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita telah membahas 3 rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, beserta sisi atau nilai tarbiyah yang bisa diambil dari keimanan tersebut. Maka yang selanjutnya adalah pembahasan tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, dan apa yang bisa kita ambil dari keimanan kepada rasul-rasul Allah dari sisi nilai tarbiyahnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat, sehingga tidak akan sah keimanan seseorang sampai dia yakin bahwasanya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan kita, itu juga telah mengutus dan telah memilih sebagian dari hamba-hamba Allah dan mengutus mereka untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini. Tentu saja ada tujuannya, ada perintahnya, ada misi ataupun ada sesuatu yang harus dicapai oleh kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang memberitahukan kita? Yaitu para utusan-utusan Allah tersebut. Sehingga di antara yang harus kita yakini bahwasanya Allah telah memilih utusan-utusan Allah tersebut dengan membawa risalah. Sehingga orang yang beriman kepada Rasul Allah, maka dia wajib beriman atau wajib membenarkan tentang apapun yang dikabarkan ataupun apapun yang dibawa oleh Rasul tersebut. Karena Rasul itu adalah duta ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hal-hal yang harus disampaikan kepada umatnya. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Dan ini termasuk nikmat yang sangat besar. Di salah satu nikmat besar yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan diutusnya Rasul. Sehingga kita tahu hidup ini tidak hanya sekedar makan, minum atau menunaikan syahwat kita, tetapi ada sesuatu yang kemudian apa yang harus kita lakukan itu bisa kita ketahui. Nah, dan ada satu kesamaan dari apa yang dibawa oleh para rasul sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang isi dari dakwah mereka. Karena inti dari dakwah mereka sama, meskipun nanti di penerapan syariatnya terkadang satu nabi atau satu rasul dengan rasul yang lain berbeda, tetapi intinya sama. Dan intinya sebenarnya hanya dua hal saja, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang membawa risalah berupa an i'budullah wajtanibut taghut, supaya manusia itu menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan taghut itu apa sih? Taghut itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah ma tajawazal abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'. Yaitu taghut itu adalah seseorang yang telah melampaui batasan mereka dalam tiga hal. Seseorang atau makhluk apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia telah melewati batasannya dalam tiga perkara, yaitu matbu'in aw ma'budin aw muta', yaitu dalam hal diikuti, yang kedua disembah, yang ketiga ditaati. Jadi seseorang kalau kemudian dia selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi diikuti ataupun ditaati, bahkan disembah melewati batasannya, sehingga dia melakukan apapun tanpa melihat bahwasanya perkara tersebut haram atau halal, diizinkan atau tidak, bertentangan dengan perintah Allah atau tidak. Namun selama orang tadi yang memerintahkan, yang menyuruh, maka selalu diikuti, maka itu menjadi taghut. Maka kita tidak boleh seperti itu. Risalah dakwah yang dibawa oleh para rasul adalah meninggalkan seperti itu, meninggalkan perintah-perintah atau ketaatan yang mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita katakan sami'na wa ata'na. Sesusah apapun, sebesar apapun, semustahil apapun, setidak masuk akal apapun, kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib patuh. Tetapi kalau itu selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sinkronkan dengan perintah Allah. Kalau itu dari orang tua kita, dari atasan kita, dari pemimpin kita, datang perintah-perintah, peraturan-peraturan, hal-hal yang harus kita jalankan atau laksanakan, maka kita sinkronkan dengan perintah Allah. Kalau itu sejalan atau minimal tidak
melanggar perintah Allah, maka kita laksanakan. Tetapi kalau itu bertabrakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita tidak boleh untuk melaksanakan perintah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesamaan ya. Maka di antara bentuk tarbiyah terhadap keimanan kepada Rasulullah itu adalah penguatan terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh semua Rasul, yaitu untuk hanya selalu beribadah kepada Allah semata dan menjauhi peribadatan kepada tauhid, ketaatan dan juga penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, bisa beribadah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya naudzubillah ya, sampai saat ini pun masih kita jumpai sebagian saudara-saudara kita masih dekat dengan wilayah kita ini yang berada di wilayah-wilayah pesisir pantai, terkadang masih melakukan yang namanya sedekah laut, yang di dalamnya ada keyakinan bahwasanya dengan melakukan sedekah laut tersebut, laut akan memberikan hasil bagi para nelayan-nelayan. Nah, ini diantara hal yang besar yang harus dihindari. Terkadang bisa mengikis akidah, bahkan bisa terjerumus ke dalam syirik yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita. Ini belum lagi yang berada di wilayah pegunungan misalnya. Itu bisa jadi juga mempunyai ritual-ritual atau budaya-budaya yang meskipun itu secara bahasa mungkin terlihat seakan-akan adalah baik, namanya budaya. Budaya itu harus dilestarikan karena itu peninggalan warisan. Itu terlihat ucapan yang masya Allah luar biasa, bagus. Tetapi ya itu tadi ya. Kita melestarikan budaya bagus, tetapi harus ada barometernya, ada ukurannya. Kalau kebudayaan tersebut adalah kebudayaan yang merusak akidah dasar seorang muslim, di mana di dalam kebudayaan tersebut ada unsur kemusyrikannya, ada unsur pertolongan, di dalamnya ada memohon pertolongan kepada selain Allah berupa makhluk-makhluk Allah yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan, yang seperti ini harus ditinggalkan atau harus ditinggalkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari yang namanya kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara kesamaan antara satu rasul dengan rasul yang lain, di mana keseluruhan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ataupun para rasul-rasul yang lain itu mempunyai kesamaan sumber, yaitu apa yang dibawa oleh mereka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-78, "Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah." Dan tidaklah seorang rasul itu datang dengan membawa ayat, bukti-bukti kerasulannya, melainkan itu dengan izin Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang dibawa oleh rasul dengan tanpa izin. Hanya sesuatu yang dibawa dengan hawa nafsu dari rasul tersebut. Ma'adallah, tidak mungkin
semuanya yang dibawa oleh Rasul itu pasti dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita mengetahui mukjizat-mukjizat para rasul, misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, dengan tongkatnya yang kemudian bisa membelah laut, dengan tongkatnya yang kemudian memukul batu, kemudian muncratlah keluarlah dari batu tersebut 12 mata air. Masya Allah, ini semuanya dengan izin Allah. Juga nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim yang dibakar tidak mengapa. Juga ayat-ayat yang berupa kitab-kitab yang mereka bawa. Injil yang dibawa Nabi Isa, Taurat dibawa oleh Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, serta Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, itu semuanya datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di awal-awal surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia Nabi Muhammad SAW itu berbicara melalui hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian termasuk hal yang kita imani tentang para nabi dan para rasul ini adalah bahwasanya terkadang bahwasanya jumlah para nabi dan para rasul itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Dan dari banyaknya jumlah para nabi dan para rasul, Allah melebihkan satu rasul di atas rasul yang lain. Jadi para rasul itu banyak jumlahnya, tidak ada yang mengetahui selain Allah. Jadi kalau kita hanya mengatakan bahwasanya rasul itu terbatas hanya 25, itu tidak tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagian rasul itu tidak Allah ceritakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Dan para rasul-rasul yang telah kami ceritakan kisah-kisah mereka kepada mereka, dan ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan kisah mereka kepada engkau. Jadi ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau, dan ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan. Ini Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Jadi ada rasul-rasul yang belum Allah ceritakan, yang kita tidak mengetahui kisahnya. Yang satu-satunya cara agar kita mengetahui kisahnya adalah dengan kita menjadi orang yang soleh sehingga kita masuk surga. Nanti di surga kita minta kepada Allah, "Ya Allah, dulu engkau mengatakan ada rasul-rasul yang belum engkau ceritakan. Saya ingin tahu siapa saja dan bagaimana kisah mereka." Nah, itu nanti di akhir. Kalau sekarang nggak ada. Ada banyak rasul yang belum diceritakan. Juga para rasul itu mereka tidak mempunyai derajat yang sama. Di awal juz yang ketiga surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Itulah para rasul-rasul yang kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi rasul-rasul itu derajatnya beda-beda. Maka ada para nabi, ada para rasul. Yang paling mulia di antara nabi itu adalah para rasul, karena setiap rasul itu pasti nabi
dan tidak semua nabi dia adalah rasul. Kemudian dari rasul-rasul tersebut yang paling utama dan yang paling mulia itu adalah ulul azmi, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sebagai patokan. Kalau kita ingin bersabar, di akhir surat Al-Ahqaf Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh para rasul-rasul yang memiliki azam yang kuat, ulul azmi. Secara bahasa itu azam dan tekad yang kuat. Siapa itu mereka? Yaitu 5 nabi. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita gali kisah-kisah mereka. Kita akan jumpai bahwasanya di antara para nabi, kelima nabi inilah yang mendapat ujian yang paling dahsyat, ujian yang paling besar. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula ujiannya. Kalau dia berhasil, maka menunjukkan semakin besar pula azam mereka, sehingga mereka semakin mendekati sifat-sifat ulul azmi. Semoga kita bisa mencontoh mereka. Nah, di antara ulul azmi tersebut yang paling utama adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diutus di akhir zaman ini sebagai penutup para nabi dan para rasul, sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita coba membaca kisah-kisah mereka, ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Masya Allah, kisah-kisah mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali disebutkan kisah mereka. Maka mari kita hijrah dari membaca kisah-kisah fiksi, kisah-kisah fiksi menuju pada kisah-kisah yang terbaik. Karena kisah mereka adalah kisah terbaik menurut standar Allah Subhanahu wa taala, bukan standar manusia. Kalau standar kita mungkin kisah yang baik itu yang bisa membuat kita mewek, atau bisa membuat kita terharu, membuat kita nangis, atau bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak. Itu masyarakat umum. Kalau orang yang mengarahkan kepada tarbiyah Islamiyah, maka kisahnya juga harus sesuai dengan standar dari Allah yang menurunkan agama Islam ini. Yaitu apa? Ya seperti kisah-kisah Nabi SAW. Seperti kisah-kisah para nabi, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di surat Yusuf itu kebanyakan isinya bercerita tentang Nabi Yusuf, dari awal sampai nanti akhirnya adalah happy ending. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada kalian sebaik-baik kisah. Jadi ini sebaik-baik kisah menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir surat Yusuf nanti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria kisah. Di antaranya Allah mengatakan maka hadisan yuftara. Tidaklah kisah tersebut adalah perkataan yang diada-adakan, artinya fiksi. Ini di akhir surat Yusuf. Jadi di awal surat dikatakan sebaik-baik kisah, di akhir surat ayat yang ke-111 disebutkan maka hadisan yuftara. Itu bukanlah sesuatu yang dikarang, tetapi memang kejadian nyata. Makanya kita bisa melihat kisah itu baik atau tidak. Salah satunya adalah yaitu
real atau tidak. Ya. Itu benar-benar terjadi atau hayalan. Ya. Kalau kebanyakan masyarakat mungkin saat ini kan begitu takjub misalnya dengan film-film atau kisah-kisah tentang superhero, orang yang mempunyai kekuatan, bisa terbang, bisa kemudian tembus, bisa lari dengan cepat. Ini kan seakan-akan luar biasa. Kemudian mereka jadi pahlawan. Tetapi kita sebagai para pembaca, apa yang bisa kita tiru dari mereka? Bagaimana kita bisa meniru? Bagaimana kita bisa? Gak ada yang bisa meniru. Mereka itu tokoh hayalan, gak mungkin terjadi. Tetapi kalau nabi-nabi itu mereka ada, mereka bisa ditiru. Terus kalau Nabi Musa bisa membelah bulan, Nabi Muhammad bisa mengubah ranting menjadi pedang misalnya, itu nyata. Pertanyaannya adalah apakah bisa ditiru? Bisa jadi bisa. Kenapa? Karena hal-hal yang luar biasa tersebut yang diberikan oleh kepada Nabi itu disebut dengan mukjizat. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang luar biasa kepada selain Nabi yang itu disebut dengan karomah. Yang itu diberikan kepada wali-wali Allah yang telah mencapai level keimanan yang kemudian Allah mengizinkan kepada orang tersebut untuk mempunyai karomah tersebut, dan itu nyata terjadi. Makanya bisa jadi tidak menutup kemungkinan ketika seorang hamba telah mencapai level keimanan yang sangat tinggi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dengan izin dan kehendaknya sebagian dari karomah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya banyak kisah-kisah tentang karomah. Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika menjadi khalifah, dia sedang berkhutbah atau ngomong di hadapan manusia. Lagi ngomong seperti ini, tiba-tiba ngomong, awas, hati-hati, di belakang ada musuh yang mengejar, waspadalah. Orang-orang yang ada di depannya itu kaget, tetapi tidak lama berserang. Itu ada pasukan kaum muslimin yang berjihad menaklukkan negeri-negeri. Itu kembali dan menceritakan kisah yang aneh, di mana ketika mereka berjalan, mereka menceritakan mendengar suara Umar. Jadi seakan-akan suara Umar itu terdengar oleh mereka, padahal Umar sedang di Madinah, sedangkan mereka berada di negeri yang sangat jauh. Ini yang disebut dengan karomah. Ada kesamaan dan perbedaan antara karomah dengan mukjizat. Kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk selain Nabi. Kemudian persamaannya adalah itu semuanya adalah di luar batas kewajaran yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk di antara kesamaan antara mukjizat dan juga karomah itu biasanya terbatas. Jadi tidak bisa dimunculkan setiap saat. Jadi Nabi SAW misalnya bisa mengeluarkan air dari celah-celah jemarinya untuk diminum. Air susu juga bisa menjadi banyak. Itu tidak setiap saat Nabi kehausan kemudian, wah Nabi kita haus, sini bawa wadah, kemudian tidak. Nabi bisa membelah bulan. Kisah membelah bulan hanya sekali saja. Tidak kemudian ketika manusia ragu, nih saya Rasul bisa membelah bulan, dibelah bulan. Makanya kalau sekarang ada orang-orang yang mengaku mempunyai karomah, tetapi bisa ditunjukkan setiap saat, itu aneh. Kenapa? Karena para nabi, para orang-orang soleh yang mempunyai karomah juga tidak setiap saat mereka bisa memunculkan karomah tersebut. Umar bin Khattab misalnya kan cuma sekali itu saja.
Nggak setiap saat dia mengabarkan kepada kaum muslimin yang berada di tempat wilayah yang jauh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sedikit kita sebutkan di antara nilai-nilai tarbiyah atau pengaruh tarbiyah melalui keimanan kepada para rasul. Di antaranya adalah dengan kita menyelami kisah, juga sifat-sifat perangai, juga kita menyasar tarbiyah kita itu untuk menjadikan para nabi dan para rasul itu sebagai uswah, sebagai suri tauladan, maka kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya adalah tarbiyatul muslim ala husni tabligh wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu mengajarkan kepada setiap muslim untuk bisa menyampaikan dengan metode yang baik, yang penuh hikmah dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi selalu mempunyai semangat amar ma'ruf nahi munkar, tetapi itu dia sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kemudian selanjutnya juga bisa mentarbiyah seorang muslim untuk selalu menghindari ataupun menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Karena kesamaan dari semua para nabi dan para rasul bahwasanya mereka selalu terhindar dari perbuatan dosa yang besar. Terkadang ada kesalahan-kesalahan kecil, tetapi mereka terhindar dari yang namanya fahsya, dari yang namanya mungkar. Maka kita juga berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Kemudian juga memberikan tarbiyah kepada seorang muslim untuk berusaha bersifat seperti sifatnya mereka, di mana mereka pasti selalu jujur, di mana mereka pasti selalu adil, di mana mereka selalu pasti amanah dalam menunaikan apapun yang menjadi tugas mereka dan yang lain sebagainya, pemaaf ya. Ini kita bisa mengetahui sifat-sifat mereka dari kisah-kisah yang bisa kita baca. Termasuk juga bahwasanya mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai mereka. Karena kecintaan kepada mereka adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Barang siapa jika kalian mencintai, katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka otomatis kita itu merupakan tanda bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajarkan kepada kita supaya kita sempurna dalam menunaikan amanah apapun yang kita diembankan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad itu amanah dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ini mungkin di antara poin-poin pembelajaran tentang tarbiyah melalui Rasul. Tetapi insya Allah selama kita menggali tentang mereka, nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang lain yang bisa jadi tidak kita ketahui, tapi bisa kita rasakan. Selama kita menjadikan mereka sebagai idola, sebagai panutan, sebagai uswah hasanah, kita akan melihat berbagai macam keajaiban
serta hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari mereka. Wallahu taala alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekeliruannya itu karena kebodohan dari kami. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum